Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ini siapa yang tidak masuk? 10 orang. Oh, berarti masuk semua ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak presensi dahulu. Mas Reza, Mas Java, Mas Mojo, Mas Regi, Mas Frans, Mas Anas, Mas Ibnu, Mas Kevin, Mas Helmi, dan terakhir Mas Antonio. Alhamdulillah. Ya, sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Saya. Oh, Mas Anas, monggo. Sikat semua. Doa mulai. Doa cukup. Amin. Terima kasih Mas Anas. Masalah. Ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Siapa yang belajar Pancasila? Kita akan belajar mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita. Sebelum memasuki ke materi, kita menyanyikan lagu nasional dulu agar semangat kita terjudrag. Yuk, semua berabi. Kita akan menyanyikan lagu Majulah Kita. Oke. Nah, yuk pulang tuh. Tuh. Semuanya berdiri. Sambil joget juga gak apa-apa. Terserah kalian. Pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk yang materi pertama yaitu mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Nah, jadi sejarah perumusan Pancasila itu berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Perdana Menterinya bernama Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Jadi dulu bahasa Indonesia itu diberikan janji kemerdekaan oleh bahasa Jepang, yaitu menterinya bernama Kuniaki Koiso. Di pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bahasa Indonesia jika Jepang memenangkan peperangan. Namun janji itu tidak sepenuhnya diterima oleh bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu banyak yang menganggap bahwa Jepang hanya ingin memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri dalam berperangan. Nah, jadi janji itu diulangi lagi pada tanggal 1 Maret tanpa syarat dan dijanjikan untuk membentuk PKI. Nah, jadi BPUPKI itu dibuat pada tanggal 1 Maret 1945. Ada yang tahu nggak kepanjangan BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI itu memiliki kepanjangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan memiliki tugas untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia yang baru. Ada yang tahu nggak ketua BPUPKI itu siapa? Anak-anak, ada yang tahu nggak? Jadi ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Itu seorang tokoh dari Indonesia
yang aktif dalam organisasi Budi Utomo dan merupakan tokoh penting pada masa berubah Jepang dan diwakili oleh Ichibamase Hiroshi itu tokoh dari Jepang dengan Sutarjo Kartodikusumo yang berperan sebagai sekretaris, kemudian diwakili Ahmad Subarjo sebagai anggotanya. Nah, jadi sidang pertama BPUPK itu menghasilkan yang pertama merumuskan falsafah dasar negeri bagi negara Indonesia, yang kedua pembentukan panitia kecil, panitia 9. Nah, untuk sidang pertama BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi sidang ini merupakan momen yang sangat penting dalam sejarah Indonesia karena membahas tentang dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi negara Indonesia yang merdeka. Dalam sidang ini ada beberapa usulan tokoh penting. Ada tangga 3 tokoh penting itu yang mengusulkan Soekarno. Ya, pertama Insinyur Soekarno, 2 Muhammad Yamin, 3 Supomo. Itu Sucoko itu teman kita ini. Kalau ini yang benar Dr. Supomo ya. Jadi ini anak-anak, jadi usulan-usulan tersebut yang pertama itu usulan Muhammad Yamin itu pada tanggal 29 Mei 1945. Siapa yang mau membacakan usulan dari Muhammad Yamin? Saya. Monggo, Mas Tony. Sila 1, sila ketuhanan yang Maha Esa. 2, kebangsaan Indonesia yang merdeka. 3, peri kemanusiaan. 4, persatuan Indonesia. 5, kesejahteraan sosial. Baik, terima kasih Mas Tony. Jadi 5 tersebut usulan dari Muhammad Yamin. Selanjutnya usulan dari Supomo. Mas Ibnu, silakan. 1. Negara persatuan unity state. 2. Hubungan negara dan agama. 3. Kekeluargaan dan gotong royong. 4. Peran negara dalam kehidupan sosial. 5. Hubungan antar bangsa. Baik, terima kasih Mas Ibnu. Jadi 5 tersebut usulan dari Mr. Supomo. Yang terakhir usulan dari Insinyur Soekarno. Saya, Mas Helmi, silakan. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Mas Helmi. Nah, jadi berikut itu ada 3 usulan tokoh yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan terakhir Insinyur Soekarno. Nah, jadi tidak sampai di situ aja. Jadi setelah usulan-usulan tersebut, usulan dari sidang BPUPKI, jadi dilanjut dengan pembentukan panitia kecil yaitu panitia 9. Panitia 9 itu bertugas untuk menyempurnakan rumusan dasar negara yang telah diajukan pada rapat BPUPKI sebelumnya. Jadi panitia 9 itu kenapa kok bisa dibilang panitia 9? Karena jumlahnya 9. Nah, jadi panitia 9 itu ini ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Wiyato Dewantara, Abdul Karim Zakir, Supomo, Agus Salim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan terakhir Haji Indra. Tapi di fotonya 8 orang, Pak. Ini tampil. Ini Mas Regila. Ini kan saudara nyepil. Tidak di temen berarti itu, Pak. Enggak tahu. Itu ini presiden pertama kita. Oh iya. Siapa, Pak? Insinyur Soekarno. Nah, jadi panitia 9 itu dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Ya, panitia dibentuk untuk menyusun dan merumuskan dasar negara Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi panitia kecil itu mengadakan sebuah rapat dengan tokoh-tokoh BPUPKI dan menghasilkan sebuah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalamnya terdapat rumusan dasar. Di sini saya bacakan. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi setelah usulan tadi, sidang PPK yang pertama itu menghasilkan terjadinya perubahan pada rumusan sila pertama Pancasila yang sebelumnya berbunyi tadi, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah sidang PPK yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, jadi diubah itu anak-anak, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini hasil sidang PPK yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sebagai konstitusi negara. Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Terakhir, Soekarno dilantik sebagai presiden pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ya, jadi Insinyur Soekarno itu menjadi presiden kita yang pertama kali. Siapa Pak yang milih Pak? Itu yang milih ya dulu Simba dulu kalian yang sudah telah tiada itu pas zaman perjuangan dulu. Apa sebenarnya? Dulu tuh dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 tuh. Menurut pengetahuan Bapak. Ya, jadi untuk materi yang terakhir yaitu rumusan inilah yang dijadikan dasar negara bahkan sampai sekarang, bahkan hingga akhir perjalanan bahasa Indonesia. Jadi ada yang hafal nggak Pancasila? Ayo Mas Reza. Reza. Pancasila. Ayo maju yuk. Sama Bapak. Ayo. Nanti dibantu teman-teman. Maju. Yuk Mas Reza. Nggak boleh pakai kacamata, ini sekolah. Yuk. Di sini Duduk siap. Duduk siap. Enggak, canda. Yuk. Siap. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dua. Manusia. Nggak boleh ketawa. Ya, Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang hidup dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, jadi di sini ada sebuah papan pertanyaan. Jadi di sini kan ada 5 pertanyaan dan ada 5 jawaban. Nanti masing-masing siswa itu maju, tapi cuma 5 siswa aja sih yang maju. Nah, jadi ini ada pertanyaan dan di sini ntar jawabannya ditambah di sini. Sebentar, Bapak taruh sini jawabannya. Yang mau maju nanti Bapak kasih sesuatu. Apa Pak? Dikasih apa ntar? Yuk, siapa yang mau maju? Ini soal pertama, apa yang dibahas dalam sidang PPKI pertama pada 18 Agustus? Saya. Apa? Pinsut dulu, pinsut. Yuk. Pinsut apa Pak? Nih, batu, kertas, gunting. Batu, kertas, gunting. Kertas gunting. Batu, kertas gunting. Batu, kertas, gunting. Yuk Mas Pran, silakan. Ini soalnya apa yang dibahas? Mana Pak? Coba. Nih, jadi ya. Nih, saya bantu ya. Kasihan anak bapak ini. Ya, sudah. Nah, ini jadi apa yang dimaksud, apa yang dibahas dalam sidang PPKI pertama yaitu, yuk tempelkan Mas Pran di sini aja. Tempelkan Mas Pran. Tempelkan batuknya Mas Pran. Mas Pran Yuk, yang Mas Pran, yuk. Ya. Baik, beri tepuk tangan buat Mas Pran. Ayo, dibaca dulu tapi. Satu, apa yang dibahas dalam sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945? Jawabannya, sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945 membahas dan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Baik, ya, gitu. Baik, silakan. Nanti Mas Pran ya hadiahnya. Ya, nggak jadi
maju. Yuk selanjutnya pertanyaan kedua. Apa yang menjadi pokok perubahan dalam piagam Jakarta? Enggak, jangan bertengkar, jangan bertengkar. Tapi berkelompok. Mana nomor berapa? Menjadi Apa yang menjadi perubahan pokok piagam Jakarta? Nah, di sini yuk. Nak Anas, silakan. Enggak. Ya, silakan dibaca. Apa yang menjadi pokok perubahan dalam piagam Jakarta pada sidang PPKI pertama? Jawabannya, perubahan yang terjadi dalam piagam Jakarta adalah pengubahan pada sila pertama. Awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang maha esa. Perubahan ini dilakukan untuk mencerminkan keberagaman agama di Indonesia, mengakomodasi semua kelompok agama yang ada. Baik, terima kasih Mas Anas. Beri tepuk tangan. Yuk, tiga pertanyaan lagi. Silakan. Siapa? Yuk, kamu dulu Mas Java. Selanjutnya nomor 3. Siapa yang dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia? Siapa? Nih, siapa tuh? Cik, pilih sendiri. Sukiman. Ini gimana Pak? Ini di kletek aja. Pelan-pelan. Sucang Karmani. Nah, ini ditempelkan di sini, bawahnya sini. Iya, sip. Bantu. Dibaca dulu. Nak Jawa. Siapa yang dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia dalam sidang PPKI pertama? Jawabannya adalah dalam sidang PPKI pertama, Soekarno dilantik sebagai presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta dilantik sebagai wakil presiden. Terima kasih. Beri tepuk tangan yuk. Mas Sancoko. Nanti tadi dia mau nangis. Ayo Mas. Ayo enak. Ntar malah nangis Bapak. Yang mana Pak? Nih nomor 4. Apa isi pokok dari Pancasila yang disahkan dalam sidang PPKI pertama? Oh, nah nih. Nih milih sendiri, milih. Nah, nih. Sesuai jawaban kamu yang kamu pilih. Susah ini Pak. Bisa enggak? Nah, bawa bantu. Nah. Yuk, kita kalian di sini nomor 4. Apa isi pokok? Yuk. Ya. Nah, dibacakan sekalian. Isi pokoknya yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mas Sancoko. Ya. Silakan mundur. Beri tepuk tangan. Yuk. Dan terakhir siapa lagi? Oh Mas Regi. Yuk, Nak Regi. Yuk. Jangan nangis Pak. Silakan. Yuk. Terakhir nomor 5 dibaca dulu. Siapa yang merumuskan dasar negara Indonesia yang akhirnya disahkan dalam sidang PPKI pertama? Tuh, tempelin. Ya. Oh, kebalik. Sudah Baca. Siapa yang merumuskan dasar Indonesia yang disahkan dalam sidang PPKI pertama? Jawabannya, dasar negara Indonesia yang disahkan dalam sidang PPKI pertama yakni Pancasila awalnya dirumuskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni 1945. Kemudian dirumuskan dasar negara ini diperhalus oleh Panitia 9 yang dibentuk untuk menyempurnakan hasil tersebut sebelum akhirnya disahkan oleh PPKI. Baik, terima kasih. Nanti pas pulang langsung menuju Bapak ya. Ya, Pak.
breaking. Tes breaking dulu. Tangan diputar-putar. Diputar-putar, bertepuk-putar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi tuh. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Baik, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Lanjut. Ya, baik anak-anak. Setelah ice breaking kita akan membuat 2 kelompok. Jadi kan ini ada 10 orang, jadi 5-5 aja, nggak usah banyak-banyak kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini kelompok 1. Setelahnya kelompok 2. Yuk, kelompok 1 ini. Silakan sedikit melingkar. Oh, monggo. Ini anak-anak. Bapak kasih waktu 5 menit saja karena Bapak lihat kalian sudah pada pintar-pintar, jadi nggak usah waktu yang banyak. Dikerjakan. Jadi di sini ini mau dibaca petunjuk. Bentar, saya berikan petunjuk dulu. Jadi petunjuk, bacalah setiap sila dalam Pancasila. Kedua, jawablah pertanyaan dan lakukan aktivitas di bawah ini. Diskusikan keterkaitan Pancasila. Jadi soalnya itu keterkaitan sila 1 dan sila 2, sila 2 dan sila 3, sila 3 dan sila 4, yang terakhir sila 4 dan sila 5. Misal jawabannya tidak muat, boleh dikerjakan di belakang. Ya, Pak. Itu Pak, belum bisa Pak. Gimana? Ya, misal nggak muat, boleh dikerjakan di belakang saja. Pak, Mas Kocok nggak mau Sudah jawab. Jangan berisik. Kalian udah selesai belum? Ya ini. Nah, oh lah malah udah selesai nih. Iya Pak. Wow, saya kerjain sendiri Pak, Mas Kocok nggak mau Nih, bantu. contoh murid sangat teladan. Yang luar biasa. Saya mau maju ini Pak, kapan suruh majunya ini? Bentar. Ini kelompok 2 sudah selesai. Alhamdulillah, pintar-pintar kalian semua. Sudah Pak. Ya, sudah ya. Karena waktunya habis, yuk kelompok 1 dulu presentasi, silakan. Yo, saya Pak. Kami dari kelompok 1 Ya. ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok. Yuk, baca. Nomor 1, sila pertama ketuhanan dan sila kedua kemanusiaan. Untuk jawabannya yaitu keimanan kepada Tuhan mengarah pada penghargaan terhadap martabat manusia, mendasari sikap adil dan beradab. Untuk sila kedua kemanusiaan dan sila 3 persatuan, jawabannya yaitu menghargai kemanusiaan, membangun rasa persatuan dan saling menghormati di antara semua. Ya, baik, silakan duduk kembali Reza. Yus, silakan kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Saya Nah, Helmi, yuk silakan. Berarti tadi sudah dijawab 1 juga, berarti tinggal 3 sama 4-nya. Nomor 3 itu sila ketiga persatuan dan sila keempat kerakyatan. Ya. Itu persatuan Indonesia tercapai melalui musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan bersama. Ya. Soal keempat ada sila keempat kerakyatan dan sila kelima keadilan sosial, yaitu keputusan bermusyawarah yang bijaksana memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Baik, terima kasih buat kelompok 1, kelompok 2. Gitu kan? Nah, sebelumnya apa sih yang kalian pelajari pada pagi hari ini tadi? sidang BPUPKI. Ya, PPKI. Presiden pertama tadi siapa? Mas Joko tadi teman-teman kita ya. Jadi kesimpulannya
1945 dimulai dari gagasan Soekarno yang kemudian disempurnakan oleh Piagam Jakarta oleh Panitia 9 dan disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, selanjutnya Bapak kasih soal evaluasi dikerjakan di sini. Bapak kasih waktu 3 menit saja, bisa banyak-banyak. Nanti keburu Jumatan. Kalian lihat Jumatan tadi. Iya Pak. Mas Foto nggak pernah Jumatan Pak. Aku jangan nitip. Nggak boleh. Nggak boleh nitip. Iya Pak. Kurang. Nitip Apaan? apaan boleh enggak? Nggak boleh. Jumatan harus Jumatan. Nah, yang Kristen Jumatan Pak. Jumatan. Yuk dikerjakan dulu, ntar kita cocokkan bersama-sama, habis itu dikumpulkan lagi. Selesai Pak. Selesai. Waktunya habis. Yuk. Nomor 1 jawabannya yaitu Dua, Presiden pertama Indonesia Soekarno. Ketua BPUPKI tadi siapa? Nomor 4 dan terakhir nomor 5 Muhammad Yasin. Semua benar. Ini yang salah cuma Mas Dava, ntar di bawah pulang bisa dibantu orang tuanya. Ini Pak, belum. Nah, Kamu itu nggak boleh ngaku-ngaku Pak. ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak meminta maaf jika ada kesalahan kata dari Bapak. Baik, sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Yuk Mas Pran, silakan. Mari semuanya sebelum pulang kita berdoa yang baik. Cukup. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok pagi hari lagi. Tetap semangat, jaga mood, jaga kondisi, jaga kesehatan. Selamat berpulang, hati-hati di jalan.